pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regency, Sukaragam, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. 2 karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari 2 karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari 2 karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya, dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik Lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Sabagolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer. Dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat Lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi keadaan karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya pada kesini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar, selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah,
udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang bocah-bocah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu, nah, makanya saya inisiatif lah, udah biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, undangan di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Apa saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata pola rupanya keamanannya lah itu. Oh, tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, dua pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios. Dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung.
Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari 2 karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari 2 karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya, dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari Kapuk menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat itu dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi karyawan saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya pada ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar, selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua, akhirnya
Saya nanya ke sebelah katanya belum ada yang datang, bocah-bocah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok rokok, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif lah, orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang dibawa, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, nama dibawa apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya gitu. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana, polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini gitu, yang di sini, karyawan sini Mas ya? Ya hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga toko lah, rukonya, keamanannya lah itu. Oh, gitu. tapi dia ikut jualin makanan? Ya kalau lain. itu kan biasanya kadang dia nggak saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, dari harian Mas ya? Harian. Oh. Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana, dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya soalnya. Cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pasti buka langsung tutup lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, mungkin 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH
ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik Lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, dua pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat dua karyawannya, dan satu petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan dua unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual.
Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari Kapuk menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya katanya ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar. Selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Pecah-pecah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang dibawa, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, memang dibawa apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya.
Nah, pas saya buka freezer mau potong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, pakai selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana, polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka ini korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Yang di sini, karyawan sini Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga toko lah, rukonya, keamanannya lah itu. Oh, gitu. tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau lain. itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, dari harian Mas ya? Harian. Oh, Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana, dia di kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pas dibuka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
sosok Bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. 2 karyawan laki-laki saya juga mudik saat lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari 2 karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu Al tidak mendapatkan jawaban lain dari 2 karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya, dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit,
sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya katanya kesini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar, selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah katanya belum ada yang datang, pecah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya kesini nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif lah, orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang dibawa, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, memang dibawa apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana, polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Di sini, karyawan sini, Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga toko lah, rukonya, keamanannya lah itu. Oh, gitu. Tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, di harian, Mas ya? Harian. Oh. Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana, dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan, saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pas dibuka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisinya itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu, Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu.
Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik Lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer.
Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat dua karyawannya, dan satu petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan dua unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi dua karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, dua karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati dua karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan dua unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi
karyawan saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya pada kesini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar, selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Bocah-bocah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok rokok, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif lah, orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, tenang di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Di sini, karyawan sini Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga sekolah, rukonya, keamanannya lah itu. Tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Dia harian Mas ya? Harian. Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana, dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan, saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pasti juga langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, mungkin 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci
mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik Lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, dua pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios,
Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya, dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari Kapuk menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi harian karena ini kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya katanya kesini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar. Selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Pecah-pecah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini nengok rokok, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya
saya inisiatif lah orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan tendangan di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, kita tukang kunci kesini buat bongkar. Nah setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Kata saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan, makanya saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya ternyata korban itu yang jaga di sini gitu ya. Di sini. Karyawan sini Mas ya? Ya hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga sekolah, rukonya, keamanannya lah hitungannya. Gitu. Tapi dia ikut jualin makanan? Ya kalau itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Di harian Mas ya? Harian. Mas kalau dari Mas yang lihat itu gimana dia? Kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya soalnya. Cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya pas dibuka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, dua pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat dua karyawannya, dan satu petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan dua unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini.
Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi dua karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, dua karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari Kapuk menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Berasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati dua karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan dua unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat itu dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi karena saya ini kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya hotel ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada cover, selanjutnya nggak ada cover tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua, akhirnya saya nanya ke sebelah katanya belum ada yang datang, pada pecah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu, nah, makanya saya inisiatif orang biarin dulu masalah itu kan, mungkin emang dibawa, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, memang dibawa apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan, saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Ya, di sini, karyawan sini Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga toko lah, rukonya, keamanannya lah itu. Oh, gitu. Tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia nggak din saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, di harian Mas ya? Harian.
Oh, Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat ngeliatnya soalnya. Cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya pas dibuka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisinya itu udah kepung, kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu, Mas, ditumpuk ke taruh situ. Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
sosok Bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. 2 karyawan laki-laki saya juga mudik saat lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari 2 karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu Al tidak mendapatkan jawaban lain dari 2 karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya, dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit,
sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi karyawan saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya hotel ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar. Selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Pecah-pecah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif lah, orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang bahwa mungkin kan emang nggak ada bocah kan, undangan ketawa apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci ke sini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana, polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Makanya saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Yang di sini, karyawan sini, Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga toko lah, rukonya, keamanannya lah itu. Oh, gitu. Tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, dia harian, Mas ya? Harian. Oh, Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana, dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan, saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pas dibuka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, mungkin 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam ke Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu.
Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya.
Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. 2 karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios. Dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari 2 karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari 2 karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya, dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup,
AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat itu dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi harian karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya hotel ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar. Selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Bocah-bocah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif lah, udah biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang dibawa, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, undangan dibawa apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana, polsek buat laporan gitu. Karena saya posisinya juga panik kan, makanya saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Yang di sini, karyawan sini, Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga toko lah, rukonya, keamanannya lah hitungannya. Oh, gitu. tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, di harian, Mas ya? Harian. Oh. Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana, dia di kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat minatnya soalnya. Cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pasti buka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu, Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu.
Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik Lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer.
Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios. Dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat dua karyawannya, dan satu petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan dua unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi dua karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, dua karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati dua karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan dua unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi
harian karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada cover, selanjutnya nggak ada cover tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Udah cek sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok rokok, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif lah, orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang bahwa mungkin kan emang nggak ada bocah kan, penangan ke bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, kita tukang kunci ke sini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, pakai selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana, polsek buat laporan gitu. Karena saya posisinya juga panik kan, makanya saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Yang di sini, karyawan sini Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga sekolah, rukonya, keamanannya lah hitungannya. Oh, gitu. tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, dia harian Mas ya? Harian. Oh. Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana, dia di kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pas dibuka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci
mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik Lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, dua pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios,
Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari Kapuk menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya katanya kesini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar. Selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah katanya belum ada yang datang. Bocah-bocah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu, nah, makanya
Saya inisiatif lah orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, undangan di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah setelah dibongkar, saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan, makanya saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Yang di sini, karyawan sini mas ya? Ya hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga sekolah, rukonya, keamanannya lah itu. Gitu. Tapi dia ikut jualin makanan? Ya kalau itu kan biasanya kadang dia nggak saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh di harian mas ya? Harian. Oh. Mas kalau dari mas yang lihat itu gimana, dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma lihat mukanya, lihat kepalanya, pasti buka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, mungkin 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Gitu. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, dua pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat dua karyawannya, dan satu petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan dua unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini.
Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi dua karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, dua karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari Kapuk menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati dua karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan dua unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya katanya ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar. Selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Udah pecah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok rokok, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu, nah makanya saya inisiatif lah udah biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan tenangan di bawah, apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana, polsek buat laporan gitu. Karena saya posisinya juga panik kan, makanya saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Gitu, ya, di sini. Jadi, karyawan sini, Mas ya? Ya hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga rukonya, keamanannya lah itu. Oh, gitu. tapi dia ikut jualin makanan? Ya kalau lain. itu kan biasanya kadang dia nggak bin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, di harian, Mas ya? Harian.
Oh. Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya soalnya. Cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya pasti buka langsung pagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, mungkin 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam ke terus itu. Di freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
sosok Bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, dua pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat dua karyawannya, dan satu petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan dua unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik Lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi dua karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, dua karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit
sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elin mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat, itu dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi harian karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya hotel kesini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar. Selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Bocah-bocah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok rokok, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif orang biarin dulu masalah itu kan, mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, penangan di bawah kok belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Yang di sini, karyawan sini, Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga sekolah, rukonya, keamanannya lah itu. Oh, gitu. tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, di harian, Mas ya? Harian. Oh, Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana dia? Kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya soalnya. Cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya pas dibuka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu, Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya.
Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya.
Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. 2 karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios. Dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari 2 karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari 2 karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya, dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup,
AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elin mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat itu dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya hotel ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar, selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua, akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang, bocah-bocah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini nengok ruko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu, nah, makanya saya inisiatif udah biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, memang di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Ya, oh, di sini, karyawan sini Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga rukonya, keamanannya lah itu. Oh, gitu. Tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau lain. itu kan biasanya kadang dia nggak saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, di harian Mas ya? Harian. Oh, Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana dia? Kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pasti juga langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Itu
Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik Lebaran. Kepala Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer.
Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios. Dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat dua karyawannya, dan satu petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan dua unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi dua karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, dua karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati dua karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan dua unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi
karyawan saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya katanya ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada cover, selanjutnya nggak ada cover tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Pecah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan. Hari Sabtu jualan itu, nah, makanya saya inisiatif lah, orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, memang di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, kita tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah, pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Yang di sini, karyawan sini Mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga toko lah, rukonya, keamanannya lah itu. Gitu. Tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia nggak saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, di harian Mas ya? Harian. Oh. Mas, kalau dari Mas yang lihat itu gimana, dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan, saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pasti juga langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, mungkin 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu Mas? Ditumpuk ke situ? Freezer yang panjang itu kan, ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci
mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik Lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, dua pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat Lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios,
Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari Kapuk menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat itu dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar, selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah katanya belum ada yang datang, pecah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya akhirnya ke sini nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu, nah, makanya
saya inisiatif lah orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, undangan di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah setelah dibongkar, saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka ini korban. Ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Yang di sini, karyawan sini mas ya? Ya hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga toko lah, rukonya, keamanannya lah itu. Oh, gitu. tapi dia ikut jualin makanan? Ya kalau lain. itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, dari harian mas ya? Harian. Oh, mas kalau dari mas yang lihat itu gimana dia di kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya pasti buka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, dua pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat dua karyawannya, dan satu petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan dua unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu
yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi dua karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, dua karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari Kapuk menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati dua karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan dua unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat itu dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi keadaan karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya pada kesini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar. Selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Udah pecah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya kesini nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah makanya saya inisiatif lah orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, memang di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah setelah bongkar, saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya ternyata korban itu yang
jaga di sini gitu ya. Oh, Di sini. Jadi, karyawan sini mas ya? ya hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga toko lah, rukonya, keamanannya lah hitungannya. Oh, gitu. tapi dia ikut jualin makanan? Ya kalau lain. itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, dari harian mas ya? Harian. Oh, mas kalau dari mas yang lihat itu gimana dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan. Saya nggak ngeliat, nggak kuat minatnya soalnya. Cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya pasti buka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu. Bukan itu, bukan. Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik lebaran. Kepala Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer. 2 karyawan laki-laki saya juga mudik saat lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari 2 karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari 2 karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat 2 karyawannya, dan 1 petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan 2 unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi 2 karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, 2 karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit
sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati 2 karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan 2 unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat itu dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi harian karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya pada kesini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar. Selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Bocah-bocah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya kesini nengok toko, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif lah orang biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang gak ada bocah kan, penanganan di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah setelah bongkar, saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Nah pas saya buka freezer mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Oh, pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Ya, oh, di sini, karyawan sini Mas ya? Ya hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga sekolah, rukonya, keamanannya lah hitungannya. Oh, gitu. tapi dia ikut jualin makanan? Ya kalau itu kan biasanya kadang dia ngeliatin saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Oh, dia harian Mas ya? Harian. Oh, Mas kalau dari Mas yang lihat itu gimana dia? Di kondisinya seperti apa? Pas ditemukan, saya nggak ngeliat, nggak kuat minatnya soalnya. Cuma ngeliat mukanya, ngeliat kepalanya, pas dibuka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam itu Mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu.
Warga desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam geprek. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Adapun korban merupakan seorang pria yang bekerja harian di kios ayam geprek tersebut. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim dalam keterangan tertulis pada Minggu 29 Maret mengatakan, korban berinisial AH. Lebih lanjut, Rahim mengungkapkan pihaknya sudah menangkap 2 orang terkait dengan kasus ini. Mereka adalah DS alias A dan S. Inisial yang sama dengan 2 karyawan kios ayam geprek tersebut. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap lebih rinci mengenai kronologi penangkapan ataupun informasi detail soal pelaku. Sebelumnya, tim identifikasi Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pada Minggu 29 Maret siang. Polisi kemudian membawa sebuah freezer dari kios ayam geprek tersebut. Jenazah korban AH ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek berinisial AL pada Sabtu 28 Maret. Hal ini bermula ketika AL akan menyiapkan bahan untuk membuka kembali usahanya seusai libur Lebaran. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukan itu, bukan. Sosok bedul yang hilang saat takbiran, berakhir tragis dalam freezer. Kasus mayat pegawai ayam geprek ditemukan di dalam freezer menggemparkan warga di perumahan Mega Regensi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 28 Maret 2026. Kini pelaku sudah ditangkap oleh polisi. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas di freezer sebuah kios ayam geprek di perumahan Mega Regensi, Sukaragam, Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Al, pemilik usaha ayam geprek tersebut menjelaskan, korban bernama Bedul, 45, yang merupakan pekerja lepas di tempat usahanya. Penemuan mayat Bedul berawal saat dirinya mendatangi kios miliknya untuk memeriksa keadaan setelah ditinggalkan oleh para pegawai mudik Lebaran. Kepala Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, mengatakan, 2 pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S. Korban disimpan dalam freezer dengan kondisi tanpa tangan dan kaki, kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026. Abdul Rahim belum menjelaskan rinci kronologi penangkapan dan motif dalam kasus ini. Pemilik usaha, Al, mengaku tidak tahu persis peristiwa mengenaskan tersebut. Ia pulang ke kampung halaman ketika Lebaran lalu. Selama mudik, Al meminta pria bernama Abdul Hamid untuk menjaga kiosnya. Abdul Hamid kemudian ditemukan tewas dalam freezer.
Dua karyawan laki-laki saya juga mudik saat lebaran, dan dia, korban, bertugas jaga keamanan kios, dia pekerja lepas, kata Al, Minggu, 29 Maret 2026. Jumat, 27 Maret 2026, Al coba menghubungi dan berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp kedua karyawan yang pulang kampung. Komunikasi dilakukan untuk menanyakan persiapan berjualan ayam yang dijadwalkan beroperasi kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026. Al mendapat jawaban dari dua karyawannya telah kembali dan hampir sampai kios. Setelah itu, Al tidak mendapatkan jawaban lain dari dua karyawannya itu. Namun, Al merasa cemas hingga curiga terkait respons karyawannya tersebut hingga memutuskan kembali ke kios lebih cepat dan tiba Sabtu, 28 Maret 2026, dini hari. Sesampainya di kios, Al melihat rolling door kiosnya sedikit terbuka. Ia lalu mengintip dari celah rolling door ke dalam kios yang sepi. Setelah bisa masuk kios, Al mengaku tidak melihat dua karyawannya, dan satu petugas jaga. Ia juga tidak memikirkan dua unit motor operasional kios saat itu sudah tidak ada hingga memilih mengolah daging ayam untuk dijual. Namun ketika membuka freezer untuk mengambil daging ayam, Al kaget melihat gulungan selimut menggumpal di dalam. Untuk memastikan isi selimut tersebut, Al mencoba mengirisnya menggunakan pisau. Waktu saya iris selimutnya, isinya kayak kulit manusia, langsung saya laporan ke polsek, dan pas dibuka selimutnya sama polisi, ternyata itu jenazahnya Abdul, ujarnya. Al tidak sanggup melihat kondisi jenazah Abdul. Jenazah itu dibawa polisi ke rumah sakit, RS, Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi. Jenazah itu diperkirakan telah berada di dalam freezer selama 4 hingga 5 hari dalam kondisi dibungkus selimut dan pakaian, kata Al. Ternyata pas dibuka korban, ya ternyata korban itu yang jaga di sini. Pria berinisial AL tak menyangka niatnya untuk membuka kembali usaha ayam geprek seusai mudik lebaran justru mengungkap kisah tragis. Pasalnya, AL menemukan jasad penjaga kios ayam gepreknya di dalam freezer. Kisah ini bermula ketika AL menghubungi dua karyawannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat 27 Maret. Komunikasi ini dilakukan untuk menanyakan persiapan membuka kembali kios ayam geprek yang berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini pada Sabtu 28 Maret. Dalam komunikasi tersebut, dua karyawan AL mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan dari kampung menuju kios. Namun selanjutnya AL tak mendapat jawaban lain dari kedua karyawannya itu. Merasa cemas, AL langsung ke kios seusai dari kampung halamannya pada Sabtu dini hari. Setibanya di kios, AL melihat rolling door yang terbuka sedikit, sehingga ia memutuskan memanggil tukang kunci untuk membuka kios. Saat kios terbuka, AL tak mendapati dua karyawan dan penjaga kios ayam gepreknya. Selain itu, AL juga tak melihat keberadaan dua unit sepeda motor operasional kios. Ia pun memutuskan untuk segera mengolah ayam yang disimpan di dalam freezer. Alangkah terkejutnya AL saat membuka freezer, lantaran ia justru menemukan gulungan selimut di dalamnya. AL pun mencoba mengiris selimut tersebut untuk mengetahui isinya. Pria itu justru mendapati penjaga kiosnya berinisial AH yang sudah tak bernyawa. Lantaran tak sanggup, AL langsung melaporkan temuannya ke polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Sementara itu warga setempat bernama Ali mengungkapkan, korban semasa hidupnya dikenal dengan nama panggilan Pak Bedul. Sehari-hari korban dikenal ramah dan mudah bergaul dengan warga ataupun pedagang lain. Adapun warga lain bernama Elit mengatakan dirinya terakhir melihat korban saat malam takbiran. Korban AH memilih menetap di kios saat lebaran lantaran tak punya saudara. Kejadian pastinya nggak tahu ya, cuman kan saya posisi lagi di kampung. Nah, itu baru pulang kampung itu tanggal 27 Jumat dari kampung siang sampai sini jam 12 malam. Oh, dapat kabar itu seperti apa, Mas? Jadi itu bukan dapat kabar, jadi
karena saya itu kan pada mudik semua. Nah, terus kan di sini belum ada orang kan, belum ada orang. Tadinya karyawan udah pada ngecek semua, katanya hotel ke sini semua, tapi ternyata kan ternyata nggak ada kabar, selanjutnya nggak ada kabar tuh, udah pada checklist semua. Nah, udah pada checklist semua. Akhirnya saya nanya ke sebelah, katanya belum ada yang datang. Bocah-bocah sini ya, belum ada yang datang. Nah, terus itu saya paginya ke sini, nengok rokok, kan ada celah kecil ya buat ngintip. Nah, dari situ tuh ternyata bocah belum pada balik. Nah, kan jadwalnya saya emang hari Sabtu itu kan jualan itu. Nah, makanya saya inisiatif lah, udah biarin dulu masalah itu kan. Mungkin emang di bawah, mungkin kan emang nggak ada bocah kan, undangan di bawah apa belum kesini itu nggak tahu. Akhirnya saya bobol ke tukang kunci, minta tukang kunci kesini buat bongkar. Nah, setelah bongkar saya mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Dapat saya buka freezer, mau motong ayam, ternyata ada bungkusan pakai selimut kayak gitu, buat selimut. Nah, pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung kabur ke mana, polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan. Makanya saya langsung lari ke polsek buat bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Pas dibuka benar manusia itu. Pas diidentifikasi di sini sama polsek setempat, di sini ternyata pas dibuka korban. Ya, ternyata korban itu yang jaga di sini. Gitu, Karyawan sini mas ya? Ya, hitungannya ya karyawan, ya bukan karyawan sih, tapi penjaga sekolah, rukonya, keamanannya lah itu. Tapi dia ikut jualin makanan? Ya, kalau itu kan biasanya kadang dia nggak saya, hitungannya dia bisa itu hariannya baru di. Di harian mas ya? Harian. Mas, kalau dari mas yang lihat itu gimana, dia kondisinya seperti apa? Pas ditemukan, saya nggak ngeliat, nggak kuat lihatnya, cuma lihat mukanya, lihat kepalanya, pas dibuka langsung lagi, soalnya kan posisinya nggak kuat ya kan. Kan posisi itu udah kemungkinan kisaran 5 harian, kemungkinan 5 hari apa 4 harian mungkin itu kondisinya. Dia di freezer ayam ke mas? Ditumpuk ke taruh situ? Freezer yang panjang itu kan, ada freezer yang panjang yang ini ya. Nah, itu.